Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang khitan. Sebelumnya kita belajar dulu tentang hadis tuntunan fitrah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun aw khamsun minal fitrati al khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taqlimul azfari wa qastus syaribi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa tuntunan fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah khitan, yang kedua mencukur bulu di sekitar kemaluan, ketiga mencabut bulu ketiak, 4 memotong kuku, dan yang kelima adalah mencukur kumis. Namun untuk materi kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang khitan. Sebelumnya kita belajar dulu tentang arti khitan. Menurut bahasa, khitan ini berarti memotong sebagian tubuh tertentu. Secara istilah, khitan adalah memotong ujung kulit kelamin anak laki-laki dan perempuan. Tujuan khitan adalah menghindari najis yang tertinggal ketika buang air kecil dan menempel di ujung kemaluan. Yang kedua, tujuannya adalah agar kotoran yang tertinggal mudah dibersihkan. Tata cara khitan ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki, khitan ini dengan memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan atau kepala kemaluan, atau disebut juga dengan khasyafah, sehingga terbuka. Kemudian untuk perempuan ini memotong bagian kulit yang ada di ujung kemaluan. Sejarah khitan. Khitan ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun karena anak keturunan Nabi Adam mulai melupakan syariat khitan, akhirnya setelah beberapa lama kemudian dilanjutkan lagi syariat khitan ini kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikhitan saat itu sudah berumur 80 tahun. Dan alat yang digunakan untuk berkhitan adalah kapak. Kemudian setelah Nabi Ibrahim selesai dikhitan, disusul kemudian oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, yang saat itu baru berusia 13 tahun. Hukum khitan. Hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan ini juga berbeda. Bagi laki-laki, hukum khitan ini adalah wajib dan ini dilakukan sebelum seorang anak laki-laki mencapai usia balik. Jadi usia balik bagi laki-laki itu antara umur 11 sampai 15 tahun. Dan khitan ini sebaiknya dilaksanakan saat baru dilahirkan, atau saat berusia 7 hari, atau ketika berumur 40 hari bersamaan dengan penyembelihan hewan akikah. Dan sekurang-kurangnya berumur 10 tahun. Kenapa demikian? Karena kenapa ketika berumur 7 hari bahkan 40 hari, hal ini dikarenakan seorang anak ketika usia ini tidak banyak bergerak, jadi akan mengurangi sedikit rasa sakit yang mereka rasakan. Kemudian bagi perempuan, hukum khitan adalah sunnah atau hanya sebagai bentuk penghormatan saja. Manfaat khitan menurut kesehatan dan hikmah serta manfaat khitan dalam Islam. Yang pertama, mengikuti sunnah atau ajaran para nabi, jelas ini karena memang ini tuntunan yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim. Dan yang ketiga, menjaga diri dari najis. Dan yang keempat, membantu kelancaran buang air kecil. Sedangkan manfaat khitan menurut kesehatan, yang pertama, mencegah penyakit kelamin. Yang kedua, mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kanker serviks. Nanti ketika kita bertemu atau sekolah tatap muka, insya Allah secepatnya, apapun yang akan kalian tanyakan tentang khitan ataupun mandi besar di bab-bab sebelumnya, kalian boleh bertanya kepada ibu. Namun kali ini jangan lupa ada tugas untuk kalian, yaitu yang pertama, perhatikan kembali materi yang sudah ibu terangkan ini ya.
Kalian putar lagi videonya. Kemudian yang kedua, rangkumlah penjelasan dalam materi kali ini seperti biasa di buku catatan fikih kalian. Tulislah dengan bahasa kalian sendiri yang mudah dipahami, tidak harus sama persis dengan apa yang Ibu tuliskan. Demikian anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.